Perdebatan ini luar biasa seru, luar biasa tajam. Di dalam perdebatan ini ada Bung Deddy Sitorus, juga ada Syahganda Nyonggolan, juga ada Daniel Asal, juga ada Rocky Gerung. Yang bisa mempertanyakan itu etis, di sini Bung Maman Abdurrahman mulai ngegas. Bagi saya, itu ini hanyalah sebuah narasi, sebuah argumentasi yang digunakan bahwa kepada seorang anak muda, bahkan seluruh anak-anak muda di Indonesia yang memang mereka-mereka yang relatif sudah senior ataupun di atas kita, ini belum bisa menerima kepemimpinan muda. Argumentasi-argumentasi itu akan diciptakan. Jadi mau Gibran buat 1000 prestasi atau 100 kegagalan, bagi saya pasti narasi negatif itu akan tetap ada bagi seorang Gibran. Tetapi kembali lagi, bagi saya inilah tantangan kita yang ada di tim Gibran. Bagi saya hari ini, saya punya challenging tantangan untuk meyakinkan kepada anak-anak muda di Indonesia ini bahwa ada satu sosok figur kita, terlepas dengan segala kontroversinya yang tadi disebut anak muda lahir dari gorong-gorong lah, dan tadi disebut anak haram lah. Iya, makanya jangan, kalau nggak mau diperdebatkan, iya, oke. Makanya kalau nggak mau saya tambahkan anak haram konstitusi. Oke, yang disebut anak haram konstitusikah, whatever apapun itu, yang dibilang anak entah dari mana lah segala macam, anak bocil lah. Tapi bagi saya inilah tantangan dan challenging kepada kita semua anak-anak muda di Indonesia. Bahwa sahanya hari ini masih ada waktu 3 minggu ke depan untuk membuktikan dan untuk melakukan sebuah percepatan lompatan regenerasi kepemimpinan di Indonesia ini, agar kita tidak lagi pada saat kita ingin tampil dipertanyakanlah dengan segala macam argumentasi. Jadi poin saya di situ. Jadi sekarang kesempatannya masih ada waktu 3 minggu. Fakta sudah terlihat bahwa memang hari ini sebagian besar mereka-mereka yang di atas kita maupun yang sudah lebih di atas kita, tidak semuanya, memang hari ini belum bisa menerima. Dan sekarang momentumnya kita lawan. Masih ada waktu 3 minggu. Itu adik-adik saya, anak muda. Ini anak muda kan? Jadi cocok ini. Adik saya. Cocok buat dijawab. Ngomong lu anak muda. Makanya wakilin nggak tadi coba? Oh, panik. Makanya jangan panik dong. Bentar. Tadi kan ngomong kita diam. Jangan kita ngomong dibantah. Lah, masalahnya Bang Maman kan bawa anak muda nih. Anak mudanya ada anak muda. Nanti ada gilirannya anak muda. Tuh, nggak ada etika. Ini namanya anak muda berbicara orang tua intersepsi kan, intervensi. Tenang. Jadi biarkan dulu. Oke, boleh Pak Karni? Bang Maman baru saja mengkontradiksi apa yang barusan dia katakan. Artinya apa? Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan bahwa masih ada waktu 3 minggu. Perjalanan proses politik selama 4 bulan terakhir ini sudah cukup bagi saya dan kita semua sebagian besar anak muda untuk menyimpulkan bahwa hari ini mereka-mereka yang usianya di atas kita, sebagian, saya tidak bilang semuanya, masih bisa belum menerima terjadinya percepatan regenerasi di kepemimpinan di Indonesia ini. Sekarang saatnya kita lawan. Mereka boleh mengatakan dengan segala macam perdebatan akademik, perdebatan tekstual dan lain sebagainya, tapi saya menggugat itu semua. Saatnya kita lawan, dan Gibran kita jadikan simbol perlawanan itu. Saya pikir itu saja. Jadi sulit. Nah, sekarang saya masuk kepada data. Kalau tadi misalnya masih memperdebatkan hasil data survei, dan alhamdulillah ini kita baca dari 4 bulan yang lalu, karena kita yakin anak-anak muda juga pasti tergugah kok. Hasil data, alhamdulillah kita bersyukur. Survei yang tadi Mas Saganda punya data hasil survei, kami juga punya data hasil survei. Alhamdulillah beberapa lembaga-lembaga yang kredibel cukup memberikan sebuah report bahwa mayoritas generasi-generasi muda dari segi persentase masih lebih besar ada di Pak Prabowo Gibran. Ada di 03, ada di 01. Oke bro ya, mungkin bro salah satu anak muda yang ada di 03. Begitu juga di 01, tapi alhamdulillah persentasenya masih lebih besar di Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya apa? Bagi saya sekarang, melalui forum ILC yang terhormat ini, makasih banyak Pak Karni, saatnya sekarang kita lawan.
sebuah bentuk-bentuk yang meng-underestimatekan anak muda, sebuah bentuk-bentuk apapun upaya yang kita lakukan selalu di-underestimatekan. Karena menurut kita, ukuran kita kepada yang lebih tua itu tidak kurang kepada kesopanan. Tetapi dalam konteks pemikiran, seperti yang saya diajarkan oleh Mas Rocky Gerung, oh iya, tidak boleh kita kalah ataupun rendah dalam konteks pemikiran. Jadi saya pikir kalau memang Mas Gibran punya kapasitas dan kemampuan secara pemikiran, ya kita hormati. Yang terpenting satu hal saya tegaskan, seorang Gibran tidak meninggalkan adat-adat ketimurannya, bahwa dalam setiap penyampaian yang disampaikan dia tetap menggunakan kata permohonan maaf dan lain sebagainya. Jadi saya pikir di situ aja Pak Karni. Iya, saya lanjutin bentar ya. Sorry Bang, bentar ya. Anak muda. Ini luar biasa karena kenapa? Ini untuk pertama kali saya lihat dalam sejarah ada incumbent ngomongin narasi perlawanan. Siapa yang dilawan rupanya kan? Siapa yang dilawan? Orang semuanya di situ kok mau lawan siapa? Ya kan? Cuman gini, Bang Maman, sorry nih. Saya tuh ngefans sama Bang Maman, keren so. Salah anggota dewan. Kalau debat nggak usah pakai sorry, ngomong aja. Nanti dibilang nggak sopan. Kan benar tadi, bagus itu Bang. Nah, gini. Sorry, Bang, bentar. Soal sopan santun tuh tempatnya beda. Kalau debat itu apapun itu legal. Nah, ini malah kita berdebat Ya, sekarang berdua nih. Ini mereka kok beda nih pendapatnya. Oh enggak, kalau di sini boleh berbeda pendapat. Di tempat lain saya kan semuanya satu suara. Ya. Satu kumpul. Nah, gini. Saya lawan itu anak muda jangan kayak banyak basa-basi kayak orang-orang tua tadi. Siap. Cuman gini, kalau ngomong anak muda, sorry lagi nih banget gue banyakan kalau sama yang tua-tua. Ketika bicara bahwa ini adalah bentuk sebuah ketidaksiapan dari generasi yang lebih senior, lebih tua kepada anak muda yang mau maju, sehingga selalu dilakukan berbagai cara untuk merongrong. Iya, mungkin itu memang terjadi. Tapi apakah kita bisa menanggalkan atribusi dan predikat yang melekat kepada Mas Gibran dengan segala macam privilege? Kan nggak bisa. Kita tidak bisa memandang sosok politik seperti Mas Gibran itu bebas nilai dan juga bebas title. Seolah-olah posisi Mas Gibran itu sama dengan aktivis mahasiswa yang bukan anak siapa-siapa. Seolah-olah sama dengan buruh pabrik yang berada di Tangerang yang bukan anak siapa-siapa. Yang memang mereka semua tuh mau meniti jalan hidupnya dari bawah sampai ke atas tanpa modal yang tinggi. Kita tidak bisa menempatkan itu dalam apple to apple secara ekivalen. Nggak adil. Nggak adil untuk siapa? Nggak adil untuk orang yang tidak punya privilege. Jadi sehingga kalau ditanya apakah ini betul bahwa sosok dari Mas Gibran mewakili anak muda, betul usianya muda. Tapi usia saya sama Mas Gibran tuh cuma terpaut 1 tahun saya di bawah. Dan di generasi saya, itu nggak ada yang ngomong generasi zaman now, butuh solusi zaman now, itu nggak ada. Itu nggak ada yang ngomong kayak gitu. Itu bukan kosakata generasi saya. Apalagi yang di bawah saya, gitu kan. Jadi saya mempertanyakan sebenarnya. Jadi kalau bukan anak muda, siapa yang ingin dilindungi dengan segala macam langkah ini? Kayaknya sih bukan yang muda-muda. Tapi Maman benar. Karena politik itu tidak ada hubungannya dengan moral. Kata Nicole Machiavelli dari Florence, Italia. Filosof dari Florence, Italia. Sekarang giliran Teguh Juwarno. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, abang saya hormati, saya cintai. Ini udah lama saya nggak silaturahmi ke sini, menemui presiden seumur hidup. Presiden ILC seumur hidup, tapi yang membedakan beliau didaulat seumur hidup ini oleh kita-kita. Tapi ada juga yang pengen seumur hidup tapi maunya dia sendiri gitu. Jadi nggak kesampaian. Bang Karni, teman-teman sekalian saya hormati, terima kasih sekali lagi berada di sini. Dari mencermati debat kemarin yang melibatkan para calon wakil presiden, saya melihat ada satu aspek yang tadi sudah sempat disinggung, ya ini memang betapa kita menjadi miris ketika persoalan yang sangat mendasar, yaitu soal etika. Karena saya percaya dan saya yakin kita semua dari kecil ditanamkan untuk belajar etika. Etika ini yang mendasari sikap kita, yang mendasari falsafah moralitas kita. Apalagi kalau kemudian kita tarik dalam konteks etika kepemimpinan nasional. Ini sebuah isu yang menurut saya menjadi sangat penting. Kenapa? Karena seorang pemimpin nasional yang kemudian tidak
menjaga atau tidak memiliki etika yang baik, ini akan berdampak sangat besar. Ketika kemudian pranata di bawahnya juga akan mengikuti menghalalkan segala cara menabrak semua etika. Dan menurut saya peristiwa hari-hari ini semakin membuat kita miris ketika di tengah situasi survei yang mungkin tidak bisa tembus 50% lebih sehingga tidak bisa satu putaran, terpaksalah kemudian orang nomor satu yang masih menyandang status presiden Republik Indonesia, artinya presiden kita semua, terpaksa harus turun tangan untuk kemudian akan kampanye gitu. Dengan mengatakan bahwa boleh-boleh saja presiden untuk berkampanye, tidak dilarang oleh undang-undang. Mohon maaf Pak Presiden, Bapak cuma membacanya sepenggal-sepenggal. Itu pasal yang 280, 182. Tapi coba Bapak maju ke depan ke pasal 74 di mana di situ secara tegas mengatakan pejabat negara, pejabat pemerintah daerah dan turunannya itu memang harus bersikap netral, tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang dimiliki. Karena sulit sekali untuk kemudian kita melepaskan diri dari situasi konflik kepentingan. Yang paling sederhana lah Bang Karni, kita tahu yang namanya pejabat itu, pejabat publik, apalagi sekelas presiden, itu selain pengamanan yang katanya kalau demi keamanan di pasal 282 dibolehkan, atau di ayat berikutnya ya, soal pengamanan kan aspek yang lain. Baju, celana, sampai celana dalam, mungkin sepatu saja itu ada anggarannya Bang, kalau yang namanya sekelas presiden. Nah ini kan belum lagi kalau kemudian harus bepergian. Kita ingat belum lama ini Pak Prabowo pergi ke Sumatera Barat. Acaranya sih acara utamanya mengunjungi letusan gunung, korban letusan gunung. Tapi sesudah itu ada acara konsolidasi dengan relawan maupun dengan partainya. Ini hal-hal yang menurut saya memang kita semakin jauh dari menjaga yang namanya etika. Maka memang sebaiknya kalau presiden sudah gregetan, tidak tahan, sebaiknya ambil cuti aja Pak. Cuti tanpa tanggungan gitu, seperti kata Gusmus. Bahkan kalau kata Kak Deddy, bolehlah ditanggung sama negara cuti gitu. Karena memang udah ditabrak semua ini. Menteri itu nggak ada yang buat surat cuti itu, yang kemudian nongol di tim ses, tampil di situ. Saya nggak habis pikir Bang, kok rasa-rasanya kita makin jauh dari cita-cita besar kita ketika kita menjatuhkan Orde Baru. Walaupun pada saat itu kita ada di dunia jurnalis, saya kira kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kita ingin menghadirkan negeri ini menjadi negeri yang demokratis, negeri yang kemudian menjaga betul nilai-nilai demokrasi, di mana kita sadar pemilik kekuasaan ini adalah rakyat, begitu kan? Kalau kemudian presiden, ya menteri, apalagi anggota DPR, ini kan ibaratnya hanya petugas-petugas rakyat yang bisa dipecat dengan mekanisme yang ada. Tapi kalau rakyat, kita semua sebagai warga negara ini kan nggak bisa dipecat sebagai warga negara. Apa yang ingin saya katakan, pertama, debat kemarin bagi kami di tim 01 Bang, kami justru senang Bang. Alhamdulillah publik kemudian tahu, melihat sendiri karakter para kandidat calon wakil presiden, begitu kan. Publik kemudian tahu, melihat sendiri karakter para kandidat calon wakil presiden, begitu kan. Gus Muhaimin tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bang Ganda, tampil apa adanya, tampil sebagai seorang negarawan yang mengajak untuk diskursus di dalam perdebatan tersebut adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan policy, dengan pijakan, sikap apa, pembelaan. Bahkan dia meraise satu istilah yang menurut saya sangat menggetarkan dalam kaitan keadilan kita terhadap lingkungan, yaitu tobat ekologis. Ketika memang hari ini kita tahu, itu betul-betul beliau memang merefer kepada pernyataan Paus Yohanes Paulus ya. Tapi sekali lagi memang ada sebuah ada sebuah realitas hari ini bagaimana kita sebut saja rezim kita membiarkan membabi buta sumber daya alam kita dibabat, dan ternyata yang menikmati adalah pengusaha pemilik smelter begitu.
Lepas dari itu, saya ingin kembali kepada persoalan tadi, soal etika yang semakin jauh. Dan betul kata Bang Rocky, kalau yang tadi disampaikan oleh Kak Maman, ya itu memang soal etiket saja. Percuma juga sih habis acara cium tangan atau kemudian tiap ngomong pakai sikap maaf. Tetapi ketika kemudian gestur, terus kemudian kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat yang tidak bernuansa penghormatan, malah cenderung mengenyek. Menurut saya masyarakat kita yang menonton tayangan tersebut tentu akan bisa memberikan penilaian objektif. Siapa yang memang betul-betul layak untuk kita dudukan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden dalam kontestasi Pileg 2024 ini, Bang. Jadi sekali lagi ada soal yang sangat mendasar, soal etika. Saya ingin menceritakan, Bang, kalau tadi disinggung anak muda, saya juga ingin singgung. Setiap kali Mas Anies bikin acara Desak Anies itu banyak sekali anak-anak muda, bahkan sampai usia SMA yang karena saking ingin menjadi bagian dari perubahan ini, mereka hadir, mereka juga kemudian bertanya, mereka menyampaikan kegundahan mereka mendesak kepada Mas Anies sebagai calon presiden, begitu juga kepada Cak Imin yang bikin acara Selepet Imin. Mereka ini hadir di sana karena kepedulian mereka, kecintaan mereka kepada bangsa ini. Nah, sedangkan hari ini kita melihat bahwa secinta-cintanya kita pada bangsa ini, semuanya kalah dengan cintanya seorang Jokowi kepada anaknya. Jadi kalau Pak Jokowi lebih cinta anaknya daripada negeri ini. Itu, Bang. Pemirsa, kita lihat lagi. Pemirsa, kita sampai ke segmen terakhir. Sekarang kita dengar jubir TPN Ganjar Mahfud. Biasa kalau yang terakhir lama nih Bang ya? Enggak, pembicara terakhir Rocky Gerung. Oke. Ya, Dedi Sitorus. Makasih Bang Karni. Pertama kita harus bangga kemarin ternyata Gibran menghindar pergi debat kemana-mana dengan alasan hanya mau debat yang resmi KPU, sehingga dia ada banyak waktu untuk belajar dan menghafal, sehingga menghasilkan aksi teatrikal yang kemarin cukup bagus awalnya. Ya itu kita harus salut, bahwa dalam waktu yang singkat, dia bisa mengetahui banyak kulit dari banyak hal. Saya aja yang bertahun-tahun jadi aktivis wali agak ternganga juga, ini anak mungkin dalam 2 minggu ngerti nih barang semua gitu kan. Cuma satu kesalahannya juga ternyata Prof. Mahfud dan Pak Cak Imin juga bukan orang-orang yang belajar tentang lingkungan cukup lama. Tetapi kalau kita lihat dari 3 kemarin calon wakil presiden, ini yang namanya Cak Imin sama Prof. Mahfud, itu dua-duanya masuk mazhab Mansurian nih. Mansur Faqih. Iya kan? Mansur Faqih. Kenapa? Cak Imin itu bicara tentang keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan sosial. Itu kan pikiran-pikiran core values dari orang-orang yang memang punya environmental populism, ya, atau bahkan populism. Dan Pak Mahfud, Prof. Mahfud bicara tentang institusi, tentang law enforcement. Itu kan dua-duanya itu pikiran mendasar dari almarhum Mansur Faqih kalau menurut saya, kita di Gerakan Lingkungan. Dan tetapi masalahnya kemudian adalah ketika dia selesai dengan hafalan, dia masuk ke jati dirinya yang sebenarnya. Jati dirinya apa? Dengan cepat merasa arogan dan pinter dan sok tahu, sehingga kemudian menghasilkan gimmick-gimmick yang sebenarnya justru merendahkan kualitas debat itu. Merendahkan kualitas dari substansi yang dia angkat sebenarnya awalnya. Didegradasi menjadi persoalan-persoalan teknikal yang sebenarnya sudah sangat jelas bahwa namanya Prof. Mahfud dan Cak Imin bukanlah orang-orang spesialis, tetapi orang-orang generalis yang punya pemikiran-pemikiran fundamental dalam rangka mengelola negara. Ya, jadi hafalan-hafalan Gibran ini menurut saya kalau kita bedah satu-satu, itu banyak mempermalukan dirinya sendiri sebenarnya.
Ya, di luar gimmick-gimmicknya yang bikin heboh itu. Misalnya ketika dia bicara soal greenflation, ya satu istilah yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari masyarakat punya urusan. Ya, saya kira Bung Daniel dan juga kawan saya Maman ini mungkin karena Komisi 7 dikit-dikit udah dengar lah. Tapi Bung Daniel saya yakin dia juga baru dengar malam itu nih, yang biasanya ngurusin soal persenjataan. Iya kan? Greenflation itu kan terjadinya inflasi karena persoalan transisi energi. Tapi bisa juga nih kita bikin jadi satu contoh yang sederhana. Apa itu greenflation? Yaitu anak yang masih green, belum cukup umur, dipaksain jadi capres dengan mengangkangi etika. Itulah greenflation. Itu greenflation yang paling jelas. Karena Anda tidak bisa mengelola sebuah negara yang begini kompleks hanya dengan hafalan-hafalan. Karena kita tahu sendiri bagaimana kondisi Pak Prabowo, kondisi kesehatannya, umurnya, yang sudah tentu memerlukan ya anak muda pendamping dia itu anak-anak yang memang mumpuni, punya kesadaran kultural, kesadaran sosiologis, punya deposito ya masa lalu yang bisa menjadi rujukan dia untuk mengelola persoalan hari ini dan membawa kita kepada masa depan. Karena saya tidak membayangkan Pak Prabowo itu akan bisa memimpin rapat seperti Pak Jokowi dari pagi sampai tengah malam atau mengelilingi Indonesia, ke pelosok-pelosok Indonesia. Itu almost impossible. Sudah tentu peran wakil presiden di sini menjadi sangat vital. Oleh karena itulah banyak orang kemudian mempertanyakan Gibran yang wali kota Solo, yang mengurusi rakyat berapa? 600.000? Yang jumlahnya tidak lebih banyak mungkin kalau dibandingkan satu kecamatan di Jakarta. Ya, itu kemudian harus mengelola konflik, mengelola birokrasi, mengelola yang namanya persaingan di dalam negeri yang begitu luas, tarik-menarik kepentingan dari seluruh kekuatan-kekuatan politik, seluruh kekuatan-kekuatan sosial, termasuk tekanan-tekanan internasional di seluruh aspek. Apakah aspek security, diplomasi internasional, perdagangan, teknologi, financing, itu kan sesuatu yang menurut saya dan banyak orang terlalu besar untuk seorang Gibran. Karena modal kapitalnya tidak cukup. Yang ada hanya modal bapaknya. Itu yang saya pahami. Ya kan? Karena itulah banyak orang merasa risau. Lalu dituduh menyerang. Lah orang khawatir, care, concern. Kenapa dia nggak menyerang? Kemudian saya masuk ke beberapa persoalan. Misalnya dia bilang Cak Imin itu anti nikel. Hanya karena seorang Tom Lembong mempromot yang namanya LFP. Dan dia secara sembarangan mengatakan Tesla ya pakai nikel. Padahal Tesla jelas-jelas no longer pakai. Dia sudah switch ke LFP. Karena apa? Ada banyak alasan. Lu Google aja gampang. Tapi bahwa Gibran mampu menyampaikan informasi yang salah di panggung sebesar itu, saya kira itu keterlaluan. Tidak banyak orang yang berani sesembrono itu kalau menurut saya. Lalu mari kita bicara tentang kenapa sih seolah-olah hilirisasi nikel ini menjadi mantra ajaib yang akan membawa bangsa ini melakukan lompatan kuantum. Yang akan menjamin kemajuan, kesejahteraan akibat dari bonus demografi kita. Coba kita cari, coba kita tanya, coba kita periksa datanya. Berapa banyak sih perusahaan yang akan main untuk yang namanya EV baterai di Indonesia? Yang untuk nikel itu. Saat ini ada 2 konsorsium. Yang namanya satu konsorsium CATL. Ini yang ngomong Pak Luhut Panjaitan. 8. Ada konsorsium LG yang sampai sekarang masih ribut-ribut. Ini yang jadi jokinya Pak Bahlil. Menteri Menteri Investasi.
Sampai sekarang ini barang nggak jelas. Yang terjadi rebutan nikel, rebutan kerjaan di PT Antam. Financingnya mereka belum jelas, structure projectnya belum jelas sampai hari ini. Dan saya sudah bicara sebagai Komisi 6, saya tidak melihat peran signifikan maupun share signifikan dari PT Antam di dalam konsorsium-konsorsium itu. Enggak. Makanya saya curiga, apakah hilirisasi katakan dalam konteks nikel itu untuk kesejahteraan bangsa Indonesia atau kesejahteraan oligarki? Ada nggak di situ golden share yang diperebutkan? Karena hari-hari ini dunia tidak lagi berkutat dengan nikel. Udah begitu maju teknologi. Saya pergi ke Eropa itu sudah pakai yang namanya blue hydrogen. Ada banyak sumber-sumber energi sekarang. Ada fuel cell. Ada yang pakai sodium ion cair. Banyak sekali alternatif daripada nikel. Lah kenapa kita dicekokin pikiran tanpa nikel? Bangsa ini akan hancur. Sembrono banget kalau menurut saya. Sembrono banget. Jangan-jangan ini dipersoalkan di dalam proyek yang 2 itu adalah nasib beberapa orang. Bukan nasib bangsa ini. Yes, hilirisasi perlu. Tapi jangan bodohi kita seolah-olah hilirisasi nikel itu adalah mantra ajaib untuk bangsa ini. Bohong. Dusta. Takutnya saya ketika membangun EV baterai nanti di Halmahera sana 2 itu pabrik. Itu orang-orang udah nggak ngejar nikel. Hari ini oversupply. Siapa yang jamin bahwa hilirisasi nikel itu akan benar-benar membawa kita pada lompatan kesejahteraan? Berapa orang sih yang kerja di pabrik smelter? Berapa perusahaan yang akan datang membangun pabrik motor listrik di Indonesia? Berapa orang? Saya kira tidak akan sampai 300.000 orang. Lalu kenapa itu jadi urusan kehidupan rakyat Indonesia dan kaum Gen Z kita? Enggak dong. Itu omong kosong. Jadi kalau bicara hilirisasi, sudah disebut juga oleh Gibran, ya kita bicara hilirisasi rumput laut. Oke, Pak Ganjar bicara itu juga. Kita bicara produk CPO, derivatifnya, banyak. Banyak lagi. Tapi kan yang menjadi concern dan dongeng yang dibawa kepada kita ini kan semuanya dongeng tentang nikel. Saya mau tanya Pak Jokowi, kenapa Anda selalu ribut soal hilirisasi nikel? Ada kepentingan apa sih? Supaya kita buka-bukaan lah di sini. Ya, jadi jangan seolah-olah kalau orang bicara di luar nikel, maka itu against government. Itu seolah-olah akan menjatuhkan atau katakanlah menggagalkan Indonesia menjadi negara maju. Saya berani berdebat panjang sama Gibran atau sama Pak Jokowi. Nikel tidak akan membawa kita kemana-mana. Memangnya kalau kita dapat ratusan triliun dari situ otomatis akan kepada rakyat. Kalau dibakar jadi makan siang, kesejahteraan apa yang kita dapat? Coba. Kalau itu dirampok sama maling, kalau malah dipakai untuk beli barang-barang yang nggak penting, bagaimana itu bisa memberi manfaat bagi kita? Jadi saya kira urusan ini diluruskanlah Pak Jokowi kalau menurut saya. Jelaskan sama kita roadmap-nya gimana tuh hilirisasi EV baterai dengan 2 proyek itu akan bikin seluruh anak muda kita ini pada tahun 2045 sejahtera. Punya rumah yang layak, punya pekerjaan yang layak, mampu membayar BPJS-nya, mampu juga menjadi usahawan. Menurut saya bohong banget gitu loh. Lalu kemudian bicara soal hutan. Menurut data Global Forest Watch rentang waktu 2001 sampai 2022, 21 tahun itu, deforestasi kita ya itu cukup lumayan gitu loh. Ya. Sedangkan tahun 2012 sampai 2022 laju deforestasi Indonesia mencapai 15,848 juta hektar. Itu data dari Global Forest Watch. Entahlah kalau ada data yang bisa disulap-selip. Saya nggak ngerti. Itu data, bukan ngarang gitu.
Nah, persoalan kita kemudian apakah kemarin yang namanya debat itu mampu menunjukkan kepada kita kerangka berpikir seorang calon pemimpin. Kita harus memperlakukan yang namanya wakil presiden itu setidaknya mendekati setara dengan presiden. Kalau jauh di bawah itu kualitasnya, negara ini nggak tahu akan apa jadinya. Itu kan penting buat kita semua. Ya, ini kemudian ada lagi yang namanya dikotomi, seolah-olah nggak suka Gibran, nggak suka anak muda. Yang kita nggak suka, anak muda itu naik ke sana dengan membegal konstitusi, which is bukan untuk kepentingan semua anak muda. Yang kita persoalkan dan membuat kita ragu, apakah benar Gibran dengan pengalaman 2 tahun mengelola kota Solo yang hanya sebanyak 1 kecamatan di Jakarta ini penduduknya, mampu ketika pada waktunya harus mengambil alih kepemimpinan dari Pak Prabowo oleh karena satu hal, mohon maaf jauh-jauh wallahualam. Kan ini urusannya maka menjadi penting. Kan itu yang menjadi persoalan kita. Bukan soal kita ini menentang anak muda. Yang kita tentang itu anak muda yang sebelumnya yang kita anggap tidak pantas bahkan oleh presiden sendiri. Dengan mudah kita buka rekaman di media sosial bagaimana Pak Jokowi dengan terkekeh-kekeh bilang Gibran baru 2 tahun jadi wali kota, ya belum layak lah. Kan itu Pak Jokowi sendiri yang membeli penilaian. Jadi ya mohon maaf lah, kalau kemarin isunya soal lingkungan, ternyata ini bukan soal lingkungan yang sebenarnya, tapi lingkungan keluarga, Pak. Ini kan problem kita. Karena soal lingkungan itu jauh lebih kompleks dari apa yang dipahami pemerintah pada hari ini. Mari kita cek bauran energi kita. Mari kita lihat berapa uang kita butuhkan untuk melakukan phase out batu bara. Berapa lama? Ketika kita melakukan phase out batu bara, seberapa kuat kita melakukan kompetisi dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, seberapa kuat kita? Pernahkah kita mengaudit bahwa berapa besar dari kandungan atau deposit yang kita punya untuk nikel itu? Outcome-nya apa? Jadi ini persoalan bangsa, bukan persoalan Gibran dengan Prof. Mahfud, dengan Caimin. This is about our nation. Gak lebih dari itu. Dan kemudian saya melihat ada 2 hal yang sangat kontras. Pada saat debat Pak Prabowo, kita melihat bagaimana Pak Prabowo gagal menjelaskan hal-hal yang menjadi seharusnya kekuatan dia sebagai Menteri Pertahanan. Dengan alasan 1 menit nggak cukup, rahasia negara jangan dibuka. Lalu diikuti dengan parodi-parodi tangisan. Orang nonton drakornya 2 hari Sabtu, nangisnya mulai hari Rabu. Ini kan sensitivitas yang dibangun kelamaan kalau menurut saya. Dan hari ini, setelah debat kemarin Gibran, yang diserang itu Prof. Mahfud dan Caimin. Apa pantas? Apa pantas dulu Prabowo udah begituin? Hey, come on. Are you talking about something important or just a bullshit? Ayolah. Ini soal bangsa, bukan soal Jokowi. Jokowi sebentar lagi akan jadi sejarah. Lah iya dong, Oktober dia akan selesai. Dia sudah ada di puncak gunung. Di atas gunung cuma ada langit. Udah jangan naik ke langit, nanti jatuh ke jurang. Harus turun dari gunung. Jangan bawa anaknya malah naik ke puncak gunung, biar dia bisa juga di situ. Itu melawan siklus. Itu melawan semesta, Pak. Orang kalau udah di atas turun bersemedi. Jadilah guru. Bukan masih mau di atas. Konstitusi kita bilang 2 periode. Kalau Pak Jokowi legowo menerima itu, harusnya kita nggak harus mengalami semua ini. Kita tidak akan persoalkan ketika misalnya Pak Prabowo itu berpasangan dengan Erick Thohir dengan Sandiaga Uno.
Karena kemudian kita tidak menghadapi pengkhianatan konstitusi di MK. Who cares? Bahwa kemudiannya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir misalnya, nggak ada masalah. Biasa dalam hidup orang pindah ke lain hati. Jangankan ke lain hati, ke lain body juga banyak. Jadi kita ini mari kembalikan ini bukan soal menang kalah lah. Kita bukan soal menang kalah. Saya kira Tuhan sayang juga sama bangsa ini kok. Kenapa sayang? Secara teoritis dan matematis, Pak Prabowo itu selalu elektabilitasnya di kisaran 42, 44, 46, 47. Ditambah Gibran nggak pernah nembus 50. Apalagi ditambah tingkat kepuasan presiden yang 82% dulu. Harusnya sekarang kawan saya Daniel ini nggak datang lagi ke ILC. Nggak penting. Sudah di atas 50%, Pak. Tapi inilah bukti bahwa rakyat itu masih waras. Bukti masih Tuhan bersama kita menjaga bangsa ini. Terima kasih. Saya sedikit saja klarifikasi beberapa hal. Karena beberapa hari ini kita terima isu-isu seperti ini. Terutama terkait dengan kesehatan Pak Prabowo. Pak Prabowo dianggap tidak fit, Pak Prabowo dianggap tidak capable terkait dengan kondisi fisik dan sebagainya. Dan ini framing yang berbahaya dan tentu tidak sehat untuk demokrasi kita. Karena saya tentu tidak dianggap tidak tidak fit. capable, tapi khawatir. Itu dikembangkan terus-menerus. Hari ini juga Pak Prabowo ditanya oleh wartawan terkait dengan isu beliau sakit dan sebagainya. Saya ingin klarifikasi itu. Kawan, sebentar ya. Aku Pertama, tidak bilang bahwa Pak Prabowo itu sakit atau tidak capable. tapi isu ini berkembang di oke. publik. Ini isu bukan saya saya ya. dan tadi sudah dilanjutkan oleh Bang Deddy. Yang jelas Pak Prabowo yang saya ketahui itu mampu berkeliling dunia dan berkomunikasi dengan para pemimpin, melakukan pertemuan di banyak tempat dalam waktu 1 hari. Bahkan di berbeda negara. Dan beliau sangat fit terkait dengan itu. Bahkan ketika di dalam negeri beliau bisa berkeliling seluruh Indonesia, bahkan bisa hadir di 10 pertemuan dalam 1 hari. Dan itu jadwal yang saya ikuti dan saya pahami. Dan Pak Prabowo tetap fit. Bahkan di belakang kegiatan yang penuh itu, Pak Prabowo masih sempat olahraga, masih sempat berenang dan sebagainya. Jadi kalau kemudian ada orang yang sengaja menebar informasi seolah-olah Pak Prabowo tidak fit, nanti akan sakit dan sebagainya, itu tentu adalah fitnah yang jahat. Dan yang jelas Pak Prabowo hari ini dalam kondisi yang sangat fit, sehat, bahkan mungkin lebih sehat dibandingkan dengan Bang Rocky. Terima kasih. Kayaknya Bang Rocky harus ajak Pak Prabowo manjat gunung nih. Oh, Bu Daniel, kekhawatiran yang ada itu tidak hanya di kita. Ketika ada debat antara Obama dengan McCain, debat presiden, moderator juga bertanya itu. Ada calon presiden. Ketika Anda berhalangan tetap, maka calon wakil presiden, maka apa Anda anggap calon wakil presiden ini punya sosok untuk menggantikan Anda? Artinya kekhawatiran itu ada di seluruh dunia. Bukan hanya Palin itu ya, waktu Bu Sarah Palin itu ya? Iya. Ya, calon wapresnya itu. Pak Bang Karni, kelebihan dan sejarah mencatat kapasitas dan intuisi Pak Prabowo itu yang paling unggul salah satunya adalah ketika memilih orang. Jadi setahu kami sejarah menunjukkan orang-orang yang ditunjuk, dikader oleh Pak Prabowo itu sampai pada puncaknya mereka orang-orang yang kemudian dikenal di Republik ini. Kita bisa sebut satu persatu. Dan saat ini pilihan Pak Prabowo itu jatuh kepada
Mas Gibran. Dan bagi kami dan bagi Pak Prabowo itu tentu adalah pilihan yang paling tepat, dan itu sudah dipikirkan secara matang. Dan Mas Gibran tadi seperti dijelaskan oleh Bang Maman, orang yang kapabel dan mampu, dan kepercayaan itu diberikan penuh Pak Prabowo kepada anak muda. Ini momentum anak muda diberikan tempat, anak muda bisa berkarya lebih, dan anak muda bisa menjadi simbol kepemimpinan di Indonesia. Oke. Sebelum ke Pak Rocky boleh nggak saya ini sedikit Pak? Karena sedikit dulu. Jadi sebenarnya kita jangan ada tipu menipu ya. Jadi di dalam debat di mana Pak Anies dengan Prabowo mempertanyakan etik, kan Pak Prabowo bilang soal MK itu, Anda punya waktu Pak Prabowo sebelum memutuskan apakah berpasangan dengan Gibran. Pak Prabowo bilang apa? Sudahlah Pak Anies, pahamlah Pak Anies. Artinya sebenarnya dari situ semua orang tahu bahwa itu bukan pilihan, itu keterpaksaan. Ya, itu dulu. Yang kedua, yang menanggapin saudara Maman tadi. Kalau itu keliru. Ya, soal Pak Maman tadi, soal muda, ya saya memperkuat pangeran tadi. Jadi ada di dalam teori itu namanya presence and essence. Dia presence, dia memang anak muda, fisiknya muda, pikiran muda, tapi esensinya dia tidak mewakili. Karena menurut saya pembaca banyak tentang Youth Quick, membaca sejarah-sejarah perjuangan anak muda sekarang, yang sekarang ini di Brexit, di New York menduduki Occupy Wall Street, kemudian di Hong Kong Umbrella kemarin. Saya baca serius Pak, kenapa anak muda ini terlalu bergelora? Anak-anak muda ini minimal 3 hal yang harus dibilang dia itu essence tadi, mewakili. 1, kemandirian. Semua anak muda zaman now ini bangga dengan dia mandiri, tidak ikut bapaknya. Dia tidak mau terafiliasi dengan hegemoni orang tuanya. Itu kemandirian. Yang kedua, kebebasan. Dia bicara demokrasi, dia tidak mau terlalu terafiliasi dengan segala bentuk-bentuk all power. Ya. Yang ketiga, dia solidarity. Pada saat COVID itu di Indonesia ini hampir semua sumbangan-sumbangan itu diberikan oleh anak-anak muda dengan 100.000, 50.000 dan lain-lain, dengan mereka mengklik Kita Bisa dan lain-lain, ya, solidarity. Nah, di sini semua nggak ada di dalam Gibran itu. Jadi jangan kita bilang seperti Maman tadi, inilah wakil anak muda. Enggak. Dia sama sekali tidak mewakili anak muda yang sedang bergelora untuk bangsa ini mau maju menjadi bangsa besar. Dia adalah simbol di mana dibesarkan di dalam ketiak bapaknya. Ini berbahaya. Terima kasih. Ya, itu kan pendapat Bang Syaganda. Iya. Ya, artinya saya pikir sah-sah saja setiap orang memberikan pandangan dan pendapat. Tapi kalau saya juga memberikan pandangan dan pendapat, sah-sah juga. Namun, riset data, survei memberikan penjelasan yang cukup positif terhadap apa yang tadi saya sampaikan. Itu satu. Tapi sebetulnya begini loh, saya tambahkan, boleh Pak Karni, izin dulu. Dikit ya saya tambahkan. Jadi sebenarnya begini loh, bisa bayangkan ya, ada seorang anak muda yang berproses naik. Di tengah situasi tadi ekosistem yang memang masih belum memberikan ruang kesempatan secara utuh kepada anak muda, itu pasti rata-rata kebanyakan situasi di daerah ini dipendel. Itu realitas. Bayangkan, dan fakta hari ini membuktikan, yang Gibran aja hari ini, yang taruhlah saya ngikutin logika berpikirnya Bang Syaganda ya, Gibran hari ini anak presiden, yang Gibran anak presiden aja masih dipendel juga. Apalagi ada anak muda yang berangkat dari nol, dari bawah mau merangkak naik ke atas, makin dipendel. Dan fakta kok ekosistemnya terjadi. Kita punya banyak bupati, wali kota yang muda-muda, gubernur. Ya, yang nggak ada itu yang harus membaca MK, Pak. Ya, ya ini tadi saya bilang. Nah, artinya situasi inilah yang terjadi, yang mau saya challenging kepada semua anak muda. Sekali lagi saya ulangi, ini ada kesempatan. Ada momentum, masih ada waktu 3 bulan. Ke depan kita ingin ada wacana tentang greenflation. Yang mungkin kalau wapresnya bukan Gibran, nggak muncul tuh wacana tentang greenflation. Kita ingin ada wacana-wacana bahwa sekarang capres-capres memperebutkan suara anak muda. Karena ada Gibran. Artinya apa harapan kita ke depan? 5 tahun ke depan, wacana tentang anak muda, keberpihakan tentang anak muda sudah dimulai hari ini. Dan kita berharap 5 tahun ke depan itu terus berlanjut. Dan insya Allah
akan lahir-lahir anak-anak muda yang mungkin dengan adanya Gibran menjadi sosok simbol terjadinya regenerasi percepatan kepemimpinan di Indonesia. Makasih. Tapi masalah kita hari ini masih jauh dari greenflation. Yang ada itu greedflation, inflasi keserakahan, Pak. Ya, nggak, saya ingat satu aja. Kalimat pertama Gibran bersama Pak Prabowo ketika tampil berdua. Tenang Pak Prabowo. Ada saya di sini. Pak Prabowo aman karena ada saya di sini. Kalau saya menerjemahkannya, kalau Prabowo nggak pilih dia, Prabowo nggak aman gitu loh. Ya, karena Gibran membantu elektoral. Ya. Ini pendekatannya begitu. Faktanya Gibran membantu elektoral Pak Prabowo. Jadi maksudnya muda-muda udah bisa ngancem gitu ya Bang ya. Saya persilakan filosof Rocky Gerung. Oke, selamat malam. Saya pamit ya. Oke, saya dengar dengan cara saksama dan dalam tempo yang panjang soal anak muda itu. 5 jam lalu, saya bicara dengan seorang anak muda di ketinggian 35.000 feet di atas langit antara Istanbul dan Jakarta. 5 jam lalu saya masih ada di pesawat. Anak muda itu bekerja di sebuah negara Arab dan diminta pulang untuk ikut pemilu di Indonesia itu. Ada satu rombongan pulang. Sekaligus dia sebetulnya diselamatkan karena udah 13 tahun ditahan tapi nggak digaji. Saya tanya, kenapa kamu pulang itu? Iya, karena katanya ada pemilu di Indonesia. Itu pas di bangku samping saya. Lalu ditanya ke saya, kira-kira pilih siapa Pak ya? Ini perempuan, umur 33 itu, udah 13 tahun di satu negara Arab. Saya bilang, kan ada Gibran. Saya cuma mau mancing tuh, karena saya tahu ya mau ini anak muda itu atau seusia itu ya satu generasi tuh. Ya tapi saya nggak tahu tuh apa itu. Dia nggak bilang siapa itu, dia bilang apa itu. Saya bisa mengerti karena dia mungkin udah lama nggak bisa bahasa Indonesia, dia pakai berpikir dalam grammar Arab itu. Jadi kata benda duluan keluar tuh. Apa itu? Tapi itu menunjukkan pada saya bahwa nama Gibran yang seharusnya beredar di kalangan mereka itu sayup-sayup aja. 5 jam lalu. 2-3 hari sebelumnya ketika debat presiden, saya bersama dengan kira-kira 200-an mahasiswa Eropa itu, saya kasih kuliah umum di Istanbul tuh. Ada anak baru mau cari sekolah di Turki, dia angkat tangan. Dia bilang, saya umurnya 18 tahun Pak Rocky. Terangkan pada saya, kenapa saya mesti memilih. Bayangin, anak 18 tahun dengan nada sinis, nantangin saya, kenapa saya mesti memilih? Emang politik apa itu? Jadi bayangkan sinisism, bukan sinisme ya. Bahasa Indonesianya mesti dipakai, dilengkapi sinisism. Karena kalau sinisme bukan, salah itu. Nih, sekaligus saya terangkan neologismenya itu. Sinisism dia adalah, dia nggak tahu apa dasarnya dia mesti memilih. Itu masalahnya kan. Padahal dia anak 18 tahun. Di ujung sana. Yang sana angkat tangan lagi. Saya Pak Rocky baru selesai S2 teknik. Jurusan nuklir. Dia bilang begini, Pak Rocky kan suka fisika. Saya bilang, iya, saya belajar pertama ilmu fisika itu. Jadi saya masih belajar matematik fisika itu. Dia bilang, saya nggak mau ngomong soal fisika itu. Dia tanya, Pak Rocky, terangkan pada saya lulus S2 fisika, tapi saya mau tahu siapa di antara 3 itu yang kapasitas intelektualnya bisa saya andalkan. Yang dengan nada yang agak ngeledek, lalu di belakang sana bilang, ya udah kita aminkan aja pertanyaannya tuh. Jadi Anda bayangkan ini. Saya terangkan ini sebagai problem ya. Oke. Jadi ini suasana di Eropa tuh.
Saya mau terangkan ini karena Anda bicara soal anak muda. Kira-kira mungkin semester lalu saya ada di Warsawa. Dari Berlin ke Warsawa, Praha, pergi ke Belanda segala macam. Ketemu dengan mereka itu. Termasuk anak-anak muda Eropa yang saya mau coba pahami itu. Bagaimana pergaulan anak muda Indonesia dengan anak muda Eropa itu. Isu lingkungan jadi the only grammar di dalam generasi mereka tuh. Do you speak environmental ethics tuh? Itu pertanyaan standar pada mereka tuh. Dia nggak nanya do you speak French, do you speak Jokowisme, enggak. Dia nanya do you speak environmental ethics. Jadi saya ngerti bagaimana isu lingkungan ini jadi satu-satunya isu yang akan menyebabkan kita bertengkar itu sebagai burning issue, isu yang membakar itu. Dalam kebakaran isu itu tiba-tiba ada istilah-istilah green fashion segala macam itu. Yang saya sendiri nggak pernah dengar. Saya ngajar 15 tahun soal environmental ethics. Tetapi saya bisa bayangkan misalnya Gibran lagi ketagihan istilah itu. Atau bahkan lagi kerasukan istilah itu. Saya belum sampai di situ tuh. Karena itu akan ada ukurannya. Di mana inflasi itu terjadi nanti saya terangin berikutnya. Jadi ketagihan ini dari diskusi pertama, sebelum saya terusin, saya kasih dulu catatan kaki itu. Saya bukan pendukung dan bukan pemaki itu ya. Tapi apa gunanya mendengarkan pujian dari pendukung? Gak ada gunanya. Sama gak ada gunanya mendengarkan cacian dari para pengkritik. Saya bukan pendukung, bukan pencaci, dan bukan pemuji itu. Saya mau kritik sesuatu itu. Pak Prabowo bertemu dengan saya berdebat. Terakhir, betul Pak, walau fisiknya bagus. Kira-kira mungkin belum setahun lalu Pak Prabowo datang ke rumah. Saya bertetangga dengan Pak Prabowo, jaraknya cuma 500 meter. Dia turun ke tempat saya, ke pondokan saya. Pak Prabowo istana, saya pondokan tuh. Di Sentul, dengan kemiringan kira-kira 40 sampai 60 derajat. Dia susah untuk turun, tetapi dia bisa naik itu. Jadi fisiknya lumayan gitu kan. Ya, kita bicara banyak hal yang nggak mungkin saya kasih tahu pada Karni Ilyas. Tapi saya ngerti kenapa akhirnya orang ingin supaya atau secara negatif menganggap kenapa sih Prabowo yang masih sehat bugar itu mesti didampingi oleh seorang anak muda untuk mencitrakan bahwa ini adalah pewarisan kemudaan itu. Bisa kita jawab memang. Tetapi mungkin saya gak ada benar, dia curiga, enggak Pak Prabowo mungkin enggak. Ini adalah hasil perdebatan luar biasa di ELC. Ini sangat bisa memberi pembelajaran bagi kita semuanya untuk di 14 Februari nanti siapa yang layak kita pilih menjadi pemimpin. Gitu. Terlepas dari kejadian yang di MK walaupun ada problematik di sana. Tetapi kalau saya melihat dari hasil yang di MK memang semuanya sudah dikondisikan seperti itu, diprogram dari awal. Tujuannya memang untuk Gibran dan Gibran. Kalau saya melihat dari perdebatan ini tidak bisa berlaku bagi orang lain yang bukan anak presiden, hanya anak presiden yang bisa melakukan di situ. Coba kita lihat ya. Hanya dari wali kota langsung dari wapres. Yang tadinya bisa hanya memimpin 600.000 orang dan sekarang harus memimpin 280 juta orang. Nah, kalau negara ini dipimpin hanya dengan cara main-main, seperti apa hasilnya negara ini? Karena saya melihat negara ini bukan negara miliknya Pak Jokowi atau miliknya keluarga Pak Jokowi atau keluarga Pak Prabowo saja, tapi milik semua rakyat Indonesia. Rakyat ini adalah bukan pelaku drama yang hanya bisa dimainkan, kamu harus ke sana, kamu harus ke sana, dikibulin, hanya dibohongin aja. Mari kita rakyat Indonesia, kita melawan dinasti keluarga, mari kita kalahkan di 14 Februari nanti. Itu salam dari Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.